Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 72114199197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 4 mengenai pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama, organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Selanjutnya, organisasi layanan informasi. Sumber daya informasi. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. 2. Analis sistem, bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. 3. Administrator basis data, tujuannya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. 4. Webmaster, bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Spesialis jaringan, bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya, programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang terakhir, operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi tersentralisasi diilustrasikan pada gambar berikut. Struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembang maupun pemeliharaan. Selanjutnya, struktur organisasi. Ada 3 struktur inovatif. 1. Model sekutu adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. 2. Model platform adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. 3. Model berskala adalah menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. 1. Dampak pendidikan komputer. 2. Antrian layanan informasi. 3. Murahnya peranti keras. Dan keempat, peranti lunak siap pakai. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Ada keuntungan komputasi pengguna akhir. 1. Menyamakan kemampuan dan tantangan. 2. Mempersempit jarak. Sedangkan resiko komputasi penggunaan akhir meliputi 1. Sasaran sistem yang buruk. 2. Sistem dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. 3. Penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. 4. Hilangnya integritas data. 5. Hilangnya keamanan. Dan yang terakhir adalah hilangnya kendali. Selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang informasi. Pengetahuan pengembang sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, teori hidup pengembang sistem, dan pembuatan model sistem. Sementara untuk keahlian pengembang sistem meliputi keahlian komunikasi, keahlian atau kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan atau leadership. Selanjutnya, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan komunikasi informasi dari dan ke orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Satu keunggulan otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain.
Selanjutnya, kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan di hampir semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. A. Telecommuting. Telecommuting memiliki keuntungan bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga dapat diakomodasi. Selain itu, perusahaan biasanya akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi para telekomuter jika dibandingkan dengan lingkungan kantor biasa. Namun juga ada kerugiannya. Karena sifatnya yang terisolasi, karyawan yang melakukan telecommuting dapat merasa jadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting. Selain itu, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Selanjutnya adalah hoteling. Keuntungan hoteling pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Sedangkan resiko yang ada meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Selanjutnya, keuntungan kantor maya. 1. Biaya fasilitas yang lebih rendah. 2. Biaya peralatan yang lebih rendah. 3. Berkurangnya penghentian pekerja. 4. Kontribusi sosial. Sedangkan kerugian kantor maya meliputi moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Yang terakhir mengenai organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Industri yang paling tertarik dengan konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.